Bapak semua, kita berkumpul semua di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang akan menguatkan gelombang perubahan untuk Indonesia. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Jangan untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Tangan yang ke atas. Untuk apa? Perubahan nomornya berapa? Untuk apa? Nomornya berapa? Baik sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Keno bahwa perjuangan kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tapi yang datang di sini adalah pejuang-pejuang yang siap menghadapi tantangan apapun yang ada. Betul tidak? Saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kami bisa kembali ke Ciamis. Saya ingat terakhir waktu kita melaksanakan Ciamis November 2022. Luar biasa semangat untuk perubahan di masa itu. Ketika kita mengatakan perubahan, banyak yang mengatakan, Pak, orang tidak mau perubahan. Pak, orang tidak berminat dengan kata perubahan. Ketika kita bicara perubahan, banyak sekali yang bilang jangan. Yang merespon kata perubahan dan rencana perubahan adalah yang lemah, yang tersingkirkan, yang terkalahkan. Semua melihat perubahan itu sebagai harapan. Sementara mereka yang merasakan kenyamanan, mereka yang merasakan kehidupan yang baik, mereka tidak mengatakan kami tidak ingin perubahan. Itu dulu. Ketika kita bicara perubahan, maka keluarga yang hidupnya sulit, ya Pak, kami perlu perubahan. Anak-anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, ya Pak, kami perlu perubahan. Para petani yang kesulitan pupuk, ya Pak, kita perlu perubahan. Nelayan yang kesulitan solar, ya Pak, kita perlu perubahan. Tapi mereka yang merasa mapan, bilang kami tidak perlu perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa negeri ini seakan memasuki persimpangan jalan. Persimpangan jalan apa? Persimpangan akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum, atau negara kekuasaan di mana hukum dikendalikan oleh penguasa. Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa. Hukum ditekuk oleh penguasa. Praktek korupsi dibiarkan longgar. Dan sekarang sudah mulai banyak yang menyadari, ya, perubahan itu bukan cuma soal ekonomi. Perubahan itu adalah mengembalikan marwah kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi hari ini kesadaran tentang perubahan sudah jauh lebih luas. Dan pada waktu itu pertama kali dimulai di Jawa Barat, di tempat di mana? Di Ciamis. Disinilah awal pertama ketika kita bergerak bersama untuk perubahan.
Insya Allah sekarang kita mulai lebih luas lagi gaungnya dari Ciamis untuk seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat ke seluruh Indonesia. Dan untuk sekalian, kita menginginkan agar Indonesia lebih adil. Setuju? Adilnya jangan sebagian, adil makmur untuk semua. Untuk semua. Itu sebabnya slogan kita adalah adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian. Nah, itu dia tulisannya. Bawa ibu baiknya. Ya, boleh ya. Terima kasih. Itu tangan buat ibu yang di sini. Terus sekalian saya hormati. Jadi ini tantangan kita. Tinggal 1 bulan lagi ke depan. Kepada siapa kewenangan untuk melakukan estafet kepemimpinan ini akan diberikan? Ada siapa? Ada 3 pilihannya, betul tidak? Waktunya cuma 6 jam, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Kita harus menentukan, karena 5 tahun ke depan akan ditentukan oleh keputusan kita waktu 6 jam itu. Bila kita menginginkan Indonesia seperti sekarang saja, maka jangan pilih nomor 1. Tapi bila kita menginginkan perubahan untuk Indonesia, maka ambil pilih nomor 1. Terus sekalian, ibu-ibu di sini saya mau tanya, biaya hidup itu berapa? Mahal sekali. Saya ceritanya, kalau mahal itu diteruskan, setuju tidak? Boleh diteruskan? Ibu di sini setuju nggak diteruskan kalau mahal? Perlunya apa? Perlunya apa? Perubahan. Kita perubahan. Ini anak-anak muda. Cari pekerjaan sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Kita perlu perubahan. Kita punya harapan. Dan perubahan adalah jalan untuk menjadikan harapan sebagai kenyataan. Agar harapan menjadi kenyataan, kita harus melakukan apa? Perubahan. Kalau kita tidak melakukan perubahan, harapan itu tinggal harapan. Amin. Kenyataan hari ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan lapangan pekerjaan buat semuanya, betul? Kita menginginkan biaya hidup yang terjangkau, betul? Kita menginginkan petani yang mudah mendapatkan pupuk, betul? Kita pengen nelayan yang mudah dapat solar, betul? Itu semua adalah harapan. Tapi harapan itu tidak menjadi kenyataan kalau kita tidak melakukan perubahan. Mari kita lakukan perubahan sama-sama dari Ciamis untuk Jawa Barat dan Indonesia. Insya Allah. Karena itu sekalian, saya kembali ke sini bersama dengan rombongan yang agak banyak. Kalau boleh saya sebut di depan sana, Sekjen PKS Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Di sampingnya adalah, gak usah dikenal ya, dikenal ya, gak tahu, Bapak Ahmad Heriawan. Ketua MUI Ciamis, Ki Haji Saiful Uyun.
juga pimpinan Pondok Pesantren Arisalah, Kiai Haji Asep Saiful Mila, dan yang tadi memberikan orasi yang luar biasa. Ketua Pemanis Nasional, Kiai Nono Mahadi. Ini Ketua Senamisi yang mana? Kiai Muhammad Sari Hidayat. Ya. Kemudian Ketua Relawan Priangan Timur, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda II. Dan di sini ada juga beberapa caleg DPR RI. Boleh calegnya berdiri, caleg DPR RI. Nah, ada DPD-nya juga. Ke depan. Nah, ke depan. Aduh. Saya kasih yang ujung, kenalin diri. Saya Pepi Tommy Sudrajat, calon DPR RI dari Partai Nasdem nomor 2, asli Ciamis bisa. Oke, terima kasih Atul. Izinkan saya Adi Karisma, DPD RI nomor urut 1, Amin 1, DPD RI 1. Saya Farah Dinda Teneremba, DPR RI Partai Nasdem nomor 1. Saya Sina Mardiana dari Partai Umat 24. Sekretaris Tim Kajian Strategis Dewan Pimpinan Pusat Aris Pramono. Siap memegang Aris. Saya Dr. Indra Kusuma, diwakili Ibu, calon DPR RI dari PKS nomor urut 3. Saya sudah jubir nasional relawan perubahan Anies for Presiden. Saya Mira Cendayasari, caleg DPR RI Jabar 10 nomor urut 2. Sip, terima kasih. Boleh duduk lagi. Lalu sekalian, kenapa saya kenalin para anggota calon DPR RI satu kita? Begini, kita ingin perubahan, bukan? Mau perubahan, bukan? Betul? Untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Betul tidak? Kalau legislatif kita tidak kuat, nanti diblok terus rencana perubahannya. Betul tidak? Nih, saya cerita sedikit nih, waktu di Jakarta. Boleh ya? Waktu itu, saya berencana, ini yang di sini pada duduk aja dong. Kecuali yang pegang kamera. Yang tidak pegang kamera duduk. Yang tidak pegang kamera duduk. Nah, kasihan yang lain berlima. Nah, aman ya. Terus sampai juga duduk aja dong, duduk. Duduk. Yang di tengah duduk, kalau di pinggir nggak apa-apa berdiri, karena nggak ada yang belakangnya. Ya, duduk ya. Nah, gini. Waktu itu kita di Jakarta, pemerintahnya punya saham di perusahaan bir. Saya ketika mulai tugas, saya bilang buat apa pemerintah punya saham di perusahaan bir? Karena perusahaan bir itu tidak punya unsur pembangunan. Pemerintah itu punya perusahaan yang punya tugas melakukan pembangunan. Perusahaan untuk bangun jalan, perusahaan bangun jembatan, bangun waduk, bangun rumah, bangun gedung, bangun airport. Itu punya perusahaan milik negara. Tapi kalau bikin bir, apa coba fungsi pembangunannya?
Betul tidak? Karena nggak ada fungsinya kan? Jadi saya bilang sementara uangnya di situ nilainya lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi saya bilang kita mau jual saja saham itu biar uangnya bisa dipakai untuk bikin air bersih, bukan air minum nih, bukan air bir, air bersih, buat bikin sekolah, bikin rumah sakit. Apa yang terjadi? Karena kita tidak punya kekuatan di DPR yang kuat, maka oleh PDIP itu diblok terus. Ya, memang yang menolak ketuanya dari mana? PDIP. Akhirnya tidak bisa dijual. Karena itulah kenapa kita harus bekerja keras, bukan hanya untuk eksekutif, tapi juga untuk. Jadi saya tanya nih, kalau untuk Pilpres nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nomornya berapa? Kalau untuk Pileg, partainya apa? Tergantung warna kerudungnya nih. Yang apa? Huruf abjad ya. Huruf abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Kita harus sama-sama kampanyekan. Tadi karena itulah saya sebut para caleg ini. Supaya apa? Supaya mereka nanti bisa berjuang bersama-sama menjadikan perubahan itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan perubahan itu akan menjadikan harapan menjadi kenyataan lewat perubahan. Ini ikhtiar yang kita lakukan sama-sama. Insya Allah hari ini kita menyaksikan gelombang itu lebih kuat lagi. Memang seperti dikatakan tadi, kami ini posternya sedikit, balihonya sedikit, tapi insya Allah gagasannya banyak dan hati yang bekerja bersama dengan hati orang-orang Indonesia. Nah, malah sebenarnya bilang, iya kalau balihonya banyak dan putar-putar Pak. Yang kalau punya baliho banyak, yang keliling balihonya. Kalau calon nggak punya baliho, calonnya yang keliling kemana-mana Pak. Muter-muter tuh, kenapa? Karena punya baliho. Tapi saya bilang ini bukan soal baliho, ini bukan soal poster. Ini soal keinginan rakyat kebanyakan yang menginginkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Ini perasaan rakyat kita semua bahwa kita tidak bisa seperti ini terus-menerus. Di Ciamis, insya Allah perubahan akan bisa menang besar. Siap menjangkau semua? Siap yang mau semua? Siap yang mau tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap menjangkau semua? Ibu bawa desak Anies apa itu? Oh, desak Anies foto bareng. Oke. Dipikir saya mau didesak soal apa itu? Karena kemana-mana saya desak Anies. Mengapa kita menyelenggarakan program seperti desak Anies? Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Bahwa rakyat Indonesia jangan hanya memilih orang berdasarkan foto yang dibuat orang lain, tapi memilih berdasarkan dialog tentang isi pikirannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Hormati rakyat sebagai orang yang berhak untuk tahu apa yang menjadi isi kepalanya, apa yang menjadi cara berpikirnya, apa yang menjadi rekam jejak selama ini. Karena poster itu tidak bisa menggambarkan. Dan pernah ada yang keliru gara-gara foto, bukan? Ya, foto itu bisa memberikan citra yang luar biasa. Tapi ketika dialog, maka kita bicara kenyataan. Biarlah rakyat menilai calon berdasarkan kenyataan. Itulah sebabnya kenapa desak itu dibuat. Dan boleh bertanya apa saja, walaupun yang masuk juga ada kakaknya. Tanya ini apa nih? Tapi saya sampaikan apa adanya. Bila bisa jawab kita jelaskan, bila tidak kita sampaikan nanti tanya kepada paparnya. Tapi intinya kita ingin rakyat punya kesempatan menilai dengan lengkap
Dan alhamdulillah bersama di sini bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Insya Allah semangat perubahan itu akan makin luas di Indonesia. Buat sekalian, izinkan saya titip salam buat semuanya. Salam buat keluarga, salam untuk tetangga, salam untuk murid-muridnya, dan buat anak-anak dan santri di sini, para murid, salam untuk orang tuanya. Semuanya para santri semua di sini. Salam untuk orang tuanya, sampaikan kepada semua. Bila kita ingin harapan kita menjadi kenyataan, maka jalannya adalah perubahan. Perubahan, itulah jalan menuju harapan yang ingin kita laksanakan sama-sama. Tantangannya tidak kecil. Karena itu saya ingin mengajak kepada semua untuk bangun sekarang. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya. Berdiri. Ya. Tadi diceritakan tantangan kita banyak. Semuanya siap menghadapi tantangan? Ya. Semuanya menghadapi siap? Ya. Kita nyanyi sama-sama, bisa nggak? Maju dan tegar? Bisa? Maju dan tegar bisa? Ya, ayo, siap. Kita sama-sama ya. Kepalkan tangan, naik ke atas depan. Hitungan ketiga, setelah ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Maju dan tegar. Bergerak, serentak, menerjang,